di padang mahsyar, lehernya dipanjangkan. Bukan berarti perbuatannya jelek, itu menunjukkan kemuliaan seorang azan. Lehernya dipanjangkan. Apalagi kan sudah disampaikan di setiap kajian-kajian, kalau di akhirat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, kita itu berbentuk sesuai dengan perbuatan kita selama di dunia. Ada yang keringatnya sampai ini, sampai lutut, ada yang sampai dada, bahkan ada yang tenggelam. Itu dikarenakan perbuatannya ketika hidup di dunia. Begitu pula ada juga yang berbentuk tikus, yang berbentuk hewan, karena kelak di akhirat, karena sebelum meninggal perbuatannya itu seperti binatang. Nah, bisa dipahami. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yaitu dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sholat. Bayangkan Pak, misalkan Bapak azan nih, terus yang datang itu 100 orang, gak usah 100 orang, 50 orang. Nah, masing-masing orang itu kita dapatkan pahala sholatnya. Bayangkan 50 orang yang sholat, itu semuanya kita dapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang sholat tersebut. Banyak gak Pak? Banyak. Kita aja belum tentu diterima sholatnya. Belum tentu diterima sholat Pak. Itu pun kalau diterima pasti ada kurangnya. Bayangkan, masing-masing orang itu pahala sholatnya diberikan kepada kita karena sudah mengumandangkan azan. Apa pengertian azan? Saya mau tanya kepada bapak-bapak. Pengertian azan, sepengetahuan bapak, maksud azan itu apa? Panggilan sholat. Pemanggilan sholat. Memanggil orang untuk sholat. Bayangkan keutamaan sholat saja atau kedudukan kewajiban sholat itu tingginya di dalam Islam kan berada di urutan kedua setelah syahadat. Itu rukun Islam. Apa rukun pertama? Syahadat. Apa? Rukun pertama, rukun Islam. Syahadatain itu membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian sholat. Kan sering Bapak dijelaskan, bahkan digambarkan, sholat itu adalah tiang agama. Nah, sekarang saya gambarkan, orang membangun sebuah bangunan, itu tempat tiang kira-kira bisa berdiri kan? Nah, sekarang bangunan tanpa atap bisa berdiri kan? Bisa berdiri tapi nggak memuaskan. Ini yang berdirinya dulu, berdirinya bisa berdiri. Terus bangunan tanpa tembok bisa berdiri nggak? Tembok kan beda sama tiangnya. Bisa berdiri nggak? Bisa berdiri nggak? Bisa, sama seperti kubu-kubu yang ada di tengah sawah. Itu kan cuma tiang-tiangnya, terus atapnya, sedangkan itu sekelilingnya nggak ada yang menutupi. Bisa. Sedangkan kalau nggak ada tiangnya, nggak bakalan ada bangunan yang berdiri. Ya seperti itulah kedudukan sholat di dalam Islam. Kalau sholat kita rusak, maka semuanya juga rusak. Nah, sholat kan sebuah kewajiban yang agung. Bahkan yang pertama kali dihisab atau amalan hamba yang pertama kali dihisab di akhirat kelak adalah sholat. Sholat. Nah, apalagi orang yang ngajak orang untuk sholat melalui azan. Bagaimana besar pahalanya, Pak? Misalkan yang mendengarkan suara Bapak ketika azan, terus dia nggak mampu untuk menuju ke masjid karena sakit, maka sholat orang yang mendengar Bapak azan tersebut atau orang yang mendengarkan suara Bapak ketika azan lalu melaksanakan sholat di rumah, maka pahalanya itu dapat ke Bapak tanpa mengurangi pahala orang tersebut.
Bisa dipahami? Itulah di antara keutamaannya. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yang paling tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan seorang muazin ke dalam surga. Ada yang mau masuk surga nggak di sini? Ya pasti. Nah, jadi itulah di antara keutamaan seorang muazin, dan masih banyak Pak. Mungkin itu aja